Haleluya, 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 haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, tempat ziarah itu biasanya ramai atau berkembang karena tempat itu suci dan banyak mujizat terjadi. Di dalam gereja Katolik ada 5 tempat ziarah pokok dan utama dan terpenting, yaitu makam Yesus di Yerusalem, makam Santo Petrus di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma, dan makam Santo Paulus di luar kota Roma, di luar tembok kota Roma, dan makam Santo Yakobus di Spanyol, Santiago de Compostela. Dan yang kelima adalah Lourdes, tempat Bunda Maria menampakkan diri. Di tempat itulah ribuan sampai sekarang peziarah selalu datang. Dan makam Rasul Yakobus di Santiago de Compostela justru yang paling unik, karena biasanya mereka akan jalan kaki ratusan kilometer. Ada yang 120 km, ada yang 3.700 km, ada yang seminggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun jalan kaki untuk bisa berziarah ke makam Santo Yakobus. Dan Santo Yakobus adalah salah satu rasul yang sangat dekat dengan Tuhan. Dan dia memang meminum cawam karena memang bisa menjadi murid Yesus. Kita semua ingin berkuasa, boleh dan baik. Kita semua ingin menjadi pemimpin, baik, boleh. Tapi jalannya bukan dengan memerintah, melainkan dengan melayani. Dengan menyerahkan nyawa.
dengan menjadi hamba. Itu masalahnya. Banyak orang ingin memerintah, memimpin, menggunakan pendekatan kuasa. Tidak laku di gereja, tidak laku di kalangan para murid Yesus. Karena pemimpin menurut Yesus adalah dia yang siap menyerahkan nyawanya, melayani sampai habis. Itulah pemimpin. Dan itulah Rasul Yakobus. Dia yang pertama di antara para rasul yang menjadi martir. Memang ajaran Yesus ini tidak biasa. Seringkali kita mengatakan menjadi pemimpin tetapi tidak melayani. Menjadi pemimpin tapi sulit kalau menyerahkan nyawa. Siapa yang mau? Di lingkungan gereja pun seringkali seperti itu. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita mempunyai pendekatan sendiri. Karena itu tidak semuanya bisa menjadi martir. Tidak semuanya bisa menjadi rasul, meskipun judulnya pelayan. Karena banyak pelayan yang tidak melayani dan menyerahkan nyawa, tetapi menggunakan pendekatan kuasa, yang sebetulnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan dan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat jelas. Barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus yang paling melayani. Karena Tuhan sendiri datang untuk melayani dan menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Banyak yang tanpa sadar mengatakan di dalam batin, okelah, tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang mana mungkin menjadi pemimpin dengan melayani. Ajaran Yesus berlaku untuk selama-lamanya. Pemimpin adalah pelayan. Dia datang untuk menyerahkan nyawa, bukan untuk menyelamatkan nyawa. Termasuk di dalamnya adalah menanggung derita dan menanggung juga seringkali rasa malu. Direndahkan. Karena itu marilah kita menyerahkan nyawa untuk umatnya, untuk gerejanya. Tidak ada jalan lain kalau kita ingin melayani. Jalan lain bukan jalan Yesus. Boleh, bagus, tapi bukan jalan Yesus. Kalau kita menjadi murid Yesus, kita mengikutinya, dan kalau kita bisa sama seperti sang guru, kita sungguh-sungguh menjadi murid yang terbaik. Dan Rasul Yakobus sudah sama seperti gurunya. Dia menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita mempunyai semangat pelayanan seperti itu. Semangat untuk memberikan diri sepenuhnya sampai habis, seperti guru kita, Yesus Tuhan sendiri. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti bahwa untuk menjadi pemimpin kami harus melayani dan menyerahkan nyawa. Kami bersyukur juga atas teladan Rasul Yakobus yang sungguh menjadi murid Kristus yang terbaik, mengikuti jejak sang guru, melayani sampai habis, menjadi martir bagi gerejamu. Anugerahkanlah rahmat iman, keteguhan, ketekunan, dan kerendahan hati, agar kami dapat melayani dengan sepenuh jiwa raga kami, demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin.